Ini adalah sebuah rumah limasan yang masih kokoh berdiri dan suasana di sekitarnya itu masih sangat asri gini. Ini salah satu sudut desa di sini tuh. Keren kan? Jadi masih cukup banyak. Desa ini tuh suasananya sangat asri, sejuk dan juga sangat betah lah kalau sobat desa main ke sini nih. Nah, sekarang kita berada di desa, namanya adalah Desa Wonoroto, Kecamatan Windusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika sobat desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Bagaimana kabar sobat desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan ibadah puasanya dan tentunya dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Petualangan untuk melihat dan menikmati suasana pedesaan di Indonesia tidak akan pernah membuat kita bosan. Dari setiap perjalanan tersebut selalu memberikan pengalaman dan pelajaran baru tentang kehidupan. Berawal dari desa-desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kami berharap agar channel ini suatu saat bisa berkunjung ke desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Desa Wonoroto, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Desa ini masih punya banyak rumah limasan tradisional khas pegunungan. Suasana desanya pun sangat asri dan menenangkan jiwa. Bagaimana keindahan desa ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Hai sobat desa, sekarang sudah mulai pada mudik ya. Semoga bagi teman-teman dan sobat desa yang lagi mudik, semoga semua perjalanannya aman, nyaman, dan bisa selamat sampai tujuan. Amin. Sore ini di depan kita ini adalah salah satu pemukiman warga pedesaan yang ada di lereng Gunung Sumbing. Tapi sekarang kita berada di sisi sebelah timur, yaitu di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Kali ini ketika video ini dibuat itu sekitar pukul 3 sore dan sekarang cuacanya lagi turun kabut dan juga mendung sobat desa. Nah, kalau kita coba zoom ya, kita zoom. Nah, ini rumah-rumah warga yang berada di depan kita ini sekarang sudah mulai mengepul ya asap dapurnya. Itu artinya masyarakat lagi mulai memasak untuk persiapan buka puasa. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat suasana menjelang berbuka puasa di pedesaan di lereng Gunung Sumbing. Nah, kita akan lurus ke depan sana menuju ke desa-desa yang ada di Kecamatan Windusari. Kalian penasaran? Ikuti terus ya. Sobat desa, perjalanan menuju Desa Wonoroto Windusari kita tempuh dari Yogyakarta sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Memasuki kawasan Kota Magelang, awan mendung mulai menyelimuti area Gunung Sumbing. Hingga pada akhirnya kami memasuki kawasan Desa Wonoroto dengan kondisi langit yang cukup gelap oleh awan mendung. Hal ini membuat pemandangan puncak Gunung Sumbing sore ini tidak nampak. Akan tetapi, kami percaya bahwa pemandangan alam dan suasana pedesaan Wonoroto ini bisa membuat kita terhibur dan berdejak kagum. Sobat desa, sekarang kita berada di Kecamatan Windusari, kabupatennya adalah Magelang. Ini kita berada di bawah kaki Gunung Sumbing sebelah timur. Kalau dalam beberapa episode yang lalu kan kita sudah berada di sisi sebelah selatan, barat, utara. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat situasi kondisi pedesaan yang ada di sebelah timur Gunung Sumbing. Nah, kalau sobat desa bertanya-tanya loh, mana Gunung Sumbingnya? Nah, Gunung Sumbingnya itu ada di atas sana tuh. Tuh ya. Jadi karena sekarang sudah turun
awan kabut dan juga mendung, jadi kita tidak bisa melihat puncak Gunung Sumbing. Nah, di depan kita ini tadi kita sudah sempat berjalan dari jalan raya utama penghubung antar kecamatan. Nah, sekarang kita berada di desa, namanya adalah Desa Wonoroto, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita lihat secara sekilas ya, kawasan ini memang belum terlalu tinggi dibanding dengan kawasan desa-desa lain yang sudah pernah kita jelajahi. Tapi yang unik di sini adalah banyak sekali rumah-rumah warga yang masih terbuat dari kayu dan sangat tradisional sobat desa. Artinya seperti masih mempertahankan kondisi rumah-rumah pada masa lampau. Kemudian di depan kita ini adalah sebuah perbukitan di lereng Gunung Sumbing juga. Tapi saya juga belum tahu nih apa nama dari perbukitan ini. Ini lokasinya itu berada di samping timurnya Gunung Sumbing. Kalau dari arah kota Magelang ini bisa kelihatan dengan sangat jelas sobat desa. Nah, bagi sobat desa yang tahu nama dari perbukitan ini bisa tulis di kolom komentar ya. Sobat desa, untuk menuju Desa Wonoroto ini kita harus melewati jalan alternatif Magelang Kaliangkring, kemudian berbelok ke arah utara menuju Desa Kalegen dan Pasar Bandongan. Jarak Desa Wonoroto dengan pusat kota Magelang adalah sekitar 30 menit perjalanan dengan sepeda motor. Kondisi jalan di area pedesaan Wonoroto mayoritas sudah dibeton dan sangat halus. Hampir sebagian besar penduduk Desa Wonoroto adalah sebagai seorang petani. Hal ini dibuktikan dengan pemandangan warga desa yang baru pulang dari ladang menuju rumah. Sobat desa, alhamdulillah kita sudah masuk ke kawasan Desa Wonoroto di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Nah, di desa ini tuh suasananya sangat asri, sejuk dan juga sangat betah lah kalau sobat desa main ke sini nih. Ini salah satu rumah yang cukup menarik perhatian kami karena lokasinya itu tepat berada di sebuah pojok ya, di sebuah desa. Cuman kawasan ini memang sangat indah. Nah, di depan kita itu adalah kompleks Desa Wonoroto yang tadi sudah kita lalui jalanannya ya. Nah, mungkin kalau pagi di sini cuacanya akan lebih sangat cerah ya sobat desa. Nah, tadi kita sudah mulai berjalan ke kawasan itu, naik muter sampai dengan kita di salah satu ujung di desa ini. Nah, tadi pas kita berangkat, pas jalan-jalan itu ya, mulai memasuki kawasan ini, itu banyak sekali masyarakat yang lagi menunggu waktu berbuka. Jadi ketika video ini dibuat itu sekitar pukul 4 lebih ya. Nah, ini kita mencoba untuk melihat sekitar lingkungan dulu, nanti baru kita akan mencoba berjalan ke arah sana. Oke ya sobat desa, kita coba lanjut untuk berjalan ke kawasan itu. Sobat desa, saat kami memulai untuk menjelajahi pedesaan Wonoroto, kami melihat banyak sekali rumah warga desa yang masih tradisional dan sudah berusia tua. Hal ini nampak dari warna kayu dan genting yang ada di rumah tersebut. Tidak hanya satu atau dua rumah, semakin memasuki kawasan Desa Wonoroto, kita akan menjumpai semakin banyak rumah warga yang masih berbentuk limasan tradisional. Pemandangan ini membuat saya serasa kembali masuk ke era tahun 90-an ketika kakek dan nenek masih hidup.
Sobat Desa, salah satu rumah yang cukup menarik perhatian adalah ini. Di depan kita ini adalah sebuah rumah limasan yang masih kokoh berdiri dan suasana di sekitarnya itu masih sangat asri Sobat Desa. Ini materialnya masih terbuat dari kayu. Nah, coba kita zoom ya. Ini kayu semua ini, dan tapi sayangnya kita belum bisa bertemu dengan si pemilik rumah ini karena memang tadi sempat kita muter-muter tapi tidak ada orang di depan rumah ini ataupun di dalam rumah ini. Nah, kita review dulu ya dari depan. Kita lihat dari sisi sini dulu. Nah, ini bagian depan rumah ini adalah sebuah taman. Sebuah taman yang masih sangat hijau dan banyak sekali ditumbuhi dengan bunga-bunga, dan juga di bawah sini pondasinya adalah dari batuan kali. Kemudian di halamannya ini banyak sekali tumbuh rerumputan, tapi ini sepertinya sangat terawat ya Sobat Desa nih. Ini adalah rumah limasannya, khas sekali dengan suasana desa di era tahun 80-an, karena dulu rumah kakek nenek saya juga kurang lebih seperti ini. Nah, ini coba kita lihat ke sisi sebelah sini. Nah, kita sebenarnya lagi mau nitip sholat di masjid ini, tapi kebetulan di sampingnya masjid ini tuh ada rumah ini nih, rumah yang sangat unik. Dan di depan kita ini bawahnya masih dari kayu Sobat Desa nih. Kok kayu? Maksudnya lantainya itu masih lantai tanah. Nah, sampai sana masih tanah semua tuh. Nih, dulu rumah kakek nenek saya di desa juga seperti ini Sobat Desa. Bawahnya itu masih terbuat dari tanah. Kita lanjutkan ya, ikuti terus cerita desa Indonesia. Sobat Desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia. Nah, Sobat Desa, ternyata di kawasan ini tuh rumahnya sangat unik ya. Unik, masih banyak yang terbuat dari kayu, kemudian masih berpondasi batu-batu. Batuannya pun dari batuan kali Sobat Desa. Dan suasananya tuh sangat kental banget dengan suasana pedesaan di era tahun 80-an. Ya, meskipun masih ada beberapa rumah yang sudah dari gedong ya, tapi suasana di sekitarnya itu masih sangat, pokoknya seru lah nih. Kayak gini, ini salah satu sudut desa di sini tuh. Keren kan? Jadi masih cukup banyak rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu-kayu, dan juga ini pondasinya ini. Nih, pondasinya ini dari bebatuan. Dan aktivitas warga pada sore hari ini itu rata-rata masih pada beraktivitas di ladang. Dan ini coba kita berjalan ke atas sini. Tadi memang kita sempat melihat beberapa warga yang lagi beraktivitas di rumah ya, tapi sepertinya masih pada malu-malu, jadi mereka masuk lagi. Nah, seperti inilah kondisinya ya, sangat asri dan kental dengan khas Jawa Tengah lah. Ini rumahnya rumah limasan Sobat Desa kalau nggak salah. Kalau saya salah silahkan dikoreksi. Wah, sekarang sudah mulai hujan nih. Nah, kita sebenarnya penasaran nih kalau pas buka puasa kondisinya kayak apa ya. Oke, coba kita lanjutkan ya.
Sobat Desa, petualangan kita untuk menjelajahi pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta di bulan Ramadan ini belum selesai. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran desa yang layak untuk kita jelajahi, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!